Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Quran Hadis. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab menumbuhkan sikap optimis dan sabar. Kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Marilah kita baca terlebih dahulu Surat Al-Balad ayat 1-10 dengan tartil. Silahkan anak-anak ikuti setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Shadaqallahul azim. Surat Al-Balad merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Pada surat ini, Allah menegaskan bahwa kota Makkah atau Ummul Qura merupakan kota yang sangat mulia. Pada ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut kota Makkah melalui ayat pertama yang berbunyi La uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Menurut Ibnu Katsir itu adalah seorang mufassir atau ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa kata la yang berarti tidak pada ayat pertama ini merupakan penolakan terhadap orang-orang kafir. Kemudian pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperang di kota Makkah dalam satu saat di siang hari. Dalam konteks ini, yang boleh berperang di kota Makkah hanya Rasulullah SAW saja. Sedangkan untuk umat Islam lainnya tetap dilarang atau diharamkan oleh Allah, kecuali hanya untuk beribadah seperti haji dan umroh.
Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut demi pertalian bapak dan anaknya, yaitu pada ayat yang berbunyi wa walidi wa ma walad. Nah, itu maksudnya apa? Yang dimaksud bapak di sini adalah Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan nenek moyang manusia, sedangkan anaknya merupakan keturunan-keturunannya, yaitu anak cucu Adam. Kemudian pada ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Bunyi ayatnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Menurut tafsir Ibnu Katsir, manusia itu diciptakan dalam kepayahan, yaitu hidupnya dipenuhi dengan berbagai urusan yang sangat memayahkan dan memberatkan dirinya. Kemudian pada ayat kelima, apakah dia? Maksudnya adalah manusia. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa atasnya? Maksudnya, manusia menyangka bahwa segala yang dimilikinya itu tidak akan dipertanyakan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan firman Allah pada ayat ke-6 dan ke-7, yang artinya dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu yang melihatnya? Maksudnya, manusia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi perbuatannya. Selanjutnya, pada ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada manusia, berupa sepasang mata untuk melihat, lidah untuk berbicara, dan sepasang bibir untuk membantu manusia dalam mengucapkan kata-kata, mengecap makanan, dan memperbagus wajah dan mulutnya. Coba anak-anak bayangkan, jika wajah kita tidak ada mulutnya, tentu tidak akan sebagus sekarang. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur. Oke, lanjut kepada ayat 10, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat kepada manusia dan menunjukkan dua jalan atau dua pilihan, yaitu apabila manusia mensyukuri nikmat tersebut, maka itulah jalan kebaikan, dan apabila manusia mengingkari nikmat tersebut, maka itulah jalan keburukan. Maka dari itu, dalam ayat ini kita sudah belajar bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan payah. Maka dari itu manusia harus menyadari bahwa sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus bersyukur dalam menyikapi nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tanda syukur adalah memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam hal kebaikan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.